Shalom semuanya. Ya. Halo, ada Halo, Reven. adik-adik. Halo Reven. Halo siapa lagi Kak? Halo Clean. Nah, ada Megan Kak. Wah, halo Megan. Siapa lagi ya? Halo, siapa lagi? Ribi. Halo Ribi. Halo juga Wewe. Halo, siapa lagi ya? Ada Vide. Ada Vide, ada Nike, Benny. Iya, betul. Kemudian ada siapa lagi? Noel, halo Noel. Ada siapa lagi ya? Joy, halo Joy. Dan lain-lain ya, Gloria juga ya, halo. Oke. Banyak sekali ya, dan kita rindu sekali untuk bisa ketemu dengan adik-adik Mereka kita semua. ini ya. Iya, betul sekali. Oke deh, sebelum kita mulai, baiklah kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Diletakkan dulu semua mainannya, kita duduk yang baik, posisi yang baik ya. Kita mau untuk berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Bapa kita. Jadi kita harus sopan dan juga sungguh-sungguh. Oke, semuanya siapkan diri dengan baik, lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Kak Shirley tunggu sampai semuanya siap. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus sudah begitu baik kepada setiap dari kami. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, dan juga untuk kesempatan dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin setiap dari kami anak-anak-Mu ini agar dapat memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan juga selalu untuk mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong beri kami fokus dan juga pemahaman yang baik agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baiklah Kak. Ya, kita mulai ya. Hari ini hari Minggu ya Kak Shirley ya. Betul. Nah, kita mau beribadah, pastinya bagaimana ya kalau kita mau beribadah, sukacita enggak? Betul. Ada yang ada di rumah. Mana senyumnya kalau sukacita? Mana Kak Debbie dan Kak Shirley mau lihat senyumnya yang paling lebar. Harus sukacita ya Kak Shirley ya. Betul. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini harinya Tuhan. Yuk kita pujikan sama-sama ya. Ikuti gerakannya ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Pakai bahasa Jawa ya. Dinten niki, dintene Gusti. Monggo kita asukoreno. Dinten niki, dintene Gusti. Monggo kita asukoreno. Dinten niki, dintene Gusti. Sekali lagi ya Kak, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, jadi kita harus bersukaria ya Kak Iya Debbie. benar.
Oke, baiklah. Untuk memberikan sukacita yang lebih lagi. Dan Kak Shirley juga mau ngecek nih ya. Adik-adik di rumah sudah benar-benar bangun atau belum ya. Kita mau melakukan satu aktivitas. Permainan ya. Kalau kalian tahu namanya di sini Kak Shirley buat Yesus berkata. Tapi sejenis permainan kalau kalian tahu Simon berkata. Nah, nanti kan harus kalian ikuti. Apa kata-katanya kalau Kak Shirley bilang Yesus berkata. Jadi harus ada kata-kata itu ya. Baru kalian harus lakukan di rumah. Oke? Siap? Kita coba dulu ya percobaan satu kali ya. Coba Kak Debbie nanti yang mencari gitu ya. Oke, kita coba ya. Baiklah. Yesus berkata cari yang berwarna hitam. Hitam. Nah ini ya, coba lagi ya. Cari yang warnanya abu-abu. Gak cari, karena gak ada Yesus berkatanya. Nah betul sekali Kak Debbie. Jadi ingat harus ada kata-kata Yesus berkata baru dilakukan. Oke, siap adik-adik ya. Disiapkan nanti kalau perlu berdiri juga boleh ya. Oke, kita sama mulai. Mama Papa Kak Shirley di rumah. Nah nanti Mama Papa yang lihat ya. Betul sekali ya, nanti dibantu Mama Papa ya. Oke, kita coba, kita mulai nih sekarang yang beneran ya. Oke, Yesus berkata pegang hidung. Pegang hidung? Sudah pegang belum ya? Pegang hidung? Hidung ayo ya, ada yang bukan ya. pegang hidung. Ada yang pegang rambut ya, ayo. Pegang hidung, oke baik. Yang selanjutnya, Yesus berkata pegang kaki. Pegang kaki. Ada yang pegang lain? Ada yang pegang lain? Wah oke, sudah ada banyak yang pegang kaki. Oke, sekarang lagi. Yesus berkata berdiri. Ayo berdiri. Oh ayo masih ada yang duduk? Ayo coba lagi. Berlari di tempat. Berlari kah? Ayo ada perintah Yesus berkata? Tidak ada. Ayo siapa yang berlari? Salah ya. Lagi ya. Yesus berkata cari yang bentuknya lingkaran. Ayo cari yang bentuknya lingkaran. Mana ya lingkaran ya? Lingkaran ya. Ini ya. Oh itu, ini lingkaran kayaknya. Mikrofon ya lingkaran ya. Oh atau jam tangan. Coba lagi. Nangis. Ayo nangis. Oh nggak ada kata-kata Yesus berkata ya. Coba lagi. Yesus berkata pejamkan mata. Oke. Ada yang masih buka matanya? Oke, udah pejam mata semua. Sekarang kalau marah-marah. Ada? Nggak ada ya, nggak boleh marah-marah ya. Sekarang Yesus berkata, buka matanya. Nah, terakhir ya. Yesus berkata, lompat. Hup. Oke, good job. Berarti semuanya sudah bangun ya Kak ya? Iya. Oke. Yuk kita mau pujikan lagu ini ya. Kira-kira adik-adik di rumah juga harus dengan gerakan ya Kak Shirley ya. Betul sekali. Nah, sama seperti tadi perintah. Ada Yesus berkatalah ini kita mau memujikan sesuatu. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Nah. Kita belajar untuk taat dan juga mendengarkan firman Tuhan serta memuji dengan sungguh-sungguh ya Kak ya. Kak Shirley bantu gerakan ya. Oke Kak. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikkan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Kita lompat Kak. Siap-siap lompat. Lompat dan teriakkan kau cinta
Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekali lagi lompat. Lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke. Wah, langsung semua semangat ya. Ya. Oke, baiklah. Jadi kita juga mau semangat ya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke. Untuk membuat kita bisa mengikuti firman Tuhan hari ini. Coba kakak mau tanya, masih ingat Cerita tidak? minggu lalu. Betul sekali. Bagaimana ya ceritanya ya? Kak Debbie Ada masih yang ingat? tahu? Kak Debbie, Siapa ya? ingatkah? Ingat dong. Apa? Nah, Ada clue-cluenya nggak Kak? kemarin minggu lalu itu nabi siapa ya? Nabi. Ayo di rumah yang minggu kemarin nonton atau ikut beribadah sekolah minggu bersama kita pastinya tahu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Hurufnya E. Nah, Elia kah? Elia kah Kak? Oh bukan. Siapa ya? Siapa ya? Nabi Kurang sedikit lagi Kak. Kurang sedikit. Oh, Nabi Elisa ya Kak? Iya, benar sekali. Nah, minggu kemarin kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elisa. Wah. Kira-kira minggu ini ceritanya tentang apa ya Kak ya? Nah, masih berhubungan dengan Nabi Elisa ya. Kalau di minggu lalu Nabi Elisanya itu membantu seorang janda ya, yang dia itu enggak punya uang, mau dapat uang dari mana ya? Akhirnya minyak, benar Elisa membuat minyak yang dimiliki oleh janda itu jadi banyak sekali sampai dia sekali. bisa mendapatkan uang dari minyak itu. Hebat sekali ya Tuhan itu ya. Betul, hebat Dan sekali. itu pun juga yang kira-kira akan kita lihat ya. Apakah kebaikan Tuhan lainnya yang akan dinyatakan Elisa di cerita hari ini? Kira-kira apa ya Kak ya? Penasaran? Penasaran ya adik-adik? Wah. Kita dengarkan ya. Nah jadi gini Kak, kan Elisa itu ya habis membantu si janda miskin itu, dia itu jalan lagi kan ya. Nabi itu suka keliling-keliling memang ya. Dia sampai di suatu tempat yang namanya adalah Sunem. Apa namanya tadi? Sunem. Nama tempat tuh adik-adik nama ini tempat, ya. betul, bukan nama orang ya. Jadi ini adalah sebuah desa Sunem. Nah di desa Sunem ini ada seorang perempuan yang kaya raya. Tahu kaya raya? Uangnya banyak gitu ya. Nah perempuan ini nantinya yang akan kita sering sebut-sebut sebagai perempuan Sunem. Nah tapi perempuan Sunem ini tidak tinggal sendirian. Dia punya seorang suami. Nah jadi suami istri yang kaya raya. Dan dia ini sangat suka menolong nabi-nabi termasuk Nabi Elisa dan juga pelayannya Nabi Elisa yang namanya adalah Gehazi. Siapa namanya? Gehazi. Oke, good. Nah, jadi hingga suatu hari akhirnya ibu perempuan Sunem ini mulai terpikirkan suatu cara ya, apalagi yang bisa aku lakukan ya untuk seorang nabi yang hebat itu. Gimana Kak? Iya. Karena kalau yang namanya nabi itu Kak, dia tidak punya tempat tinggal. Dia suka pindah-pindah tempat. Nah, jadi perempuan Sunem ini berkeinginan ingin membuatkan suatu tempat tinggal yang layak, yang bagus. Sehingga Nabi Elisa kalau datang ke tempat dia bisa beristirahat dengan baik. Nah, tapi kira-kira ceritanya bagaimana ya dia minta ke suaminya Kak? Nah kita lihat ya, yang penasaran kita lihat dramanya seperti apa. Ya, lihat baik-baik ya. Oke. Suamiku, boleh tidak ya aku meminta sesuatu daripadamu? Ya istriku, kamu mau minta apa? Gini loh, kamu tahu nggak Nabi Elisa itu loh yang sering itu loh, Nabi yang terkenal itu, tahu nggak?
Ya, aku tahu. Dia kan seorang nabi yang sering kamu undang untuk makan malam kan? Betul sekali itu suamiku. Jadi gini, boleh nggak ya kalau kita buatkan satu kamar gitu untuk Nabi Elisa itu. Kan dia itu nabi yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian juga dia mau tinggal di mana? Biasanya setelah aku undang makan, dia harus pergi keluar lagi untuk mencari tempat tinggal. Pikirku bagaimana kalau kita itu membuatkan satu tempat tinggal untuk dia. Jadi dia bisa tinggal dengan nyaman ketika dia ada di desa Sunem ini. Boleh, kita buatkan yang di lantai atas saja. Bagaimana? Oh, berarti boleh ya? Boleh. Wah, senangnya. Oke. Jadi gini suamiku. Oke, nanti kita di lantai atas. Kemudian dindingnya kita pakai dinding batu ya. Nanti tempat tidurnya kita pilih yang, aku pilih yang paling nyaman boleh ya. Nanti kita kasih juga meja, kursi, nanti sama tempat lilin. Jadi biar dia tuh bisa melihat dalam kegelapan. Jadi kita buatkan tempat tidur yang nyaman gitu ya buat Elisa ya. Jadi boleh ya? Boleh istriku. Wah, senangnya, terima kasih ya suamiku. Memang kamu suami terbaik. Ayo deh, kita langsung buat ya. Wah, ternyata seperti itu ya Kak Shirley ya, perempuan Sunem itu. Wah, dia pengen buat suatu kamar ya. Wah, ternyata boleh ya sama suaminya ya. Nah, itu ya. Jadi kita setelah itu nanti bangunan kamarnya tuh jadi, kemudian semuanya beres dan tibalah waktunya di saat Elisa itu datang ke desa Sunem. Dan seperti biasa perempuan Sunem itu selalu mengundang si Nabi Elisa dan juga pelayannya. Ayo, siapa nama pelayannya? Gehazi. Good, masih ingat ya. Nah, mengundang Nabi Elisa dan juga Gehazi untuk makan bersama-sama dan akhirnya ditawarkan juga ya. Ini ada satu kamar buat kamu bisa tinggal. Nah, kemudian jadi pengen tahu nih prosesnya Kak. Tapi sebelumnya si Nabi Elisa itu tanya dulu Kak. Nah, kira-kira ini karena melihat kebaikan hati dari seorang perempuan Sunem ya, sudah diberi makan. Ayo, bisa aja loh makanannya itu yang mahal-mahal. Kemudian diberi tempat tidur, tempat tinggal. Berapa itu biaya pembuatannya? Pasti mahal. Tapi semuanya dilakukan oleh perempuan Sunem itu kepada seorang Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa ini ingin membalas kebaikan dari perempuan Sunem itu. Jadi dia akhirnya Nabi Elisa ini memanggil Gehazi gitu ya untuk menanyakan perempuan Sunem itu mau apa sih sebenarnya ya. Gimana? Penasaran atau enggak? Penasaran dong. Ya, nah, kita lihat ya kita bagaimana lihat sama-sama prosesnya. Ya. Oke. Selamat malam perempuan Sunem. Iya, selamat malam Gehazi. Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini Nabi Elisa menyuruhku datang kepadamu untuk memberitahu sesuatu. Wah, seorang nabi yang hebat itu mau menanyakan apa kepada hamba ini? Iya, engkau dan suamimu dan kaummu sudah berbuat baik kepada kami. Adakah satu permintaan yang bisa engkau inginkan dan bisa kami kabulkan? Aku sudah tinggal di dalam kaumku, Tuan Gehazi, dan aku juga selalu dilindungi oleh suamiku yang baik dan juga kaumku. Aku merasa tidak ada lagi yang aku perlukan selain itu semua. Benarkah perempuan Sunem? Elisa bisa mengabulkan permintaanmu apa saja yang engkau inginkan? Iya Tuanku Gehazi, hambamu ini sangat yakin. Bahkan ketika hambamu ini bisa memberikan makan dan memberikan tempat tinggal untuk tuanku Nabi Elisa dan juga tuanku Gehazi, itu adalah suatu kebahagiaan terbesar dalam hidup hamba. Jadi hamba rasa tidak ada yang perlu untuk Nabi Elisa lakukan kepada hamba ini. Kalau begitu, kalau memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi, saya pamit dulu ya. Baiklah, terima kasih perempuan Sunem. Wah Kak Shirley,
ternyata perempuan Sunem itu tulus ya. Dia tolong Elisa dan Gehazi. Dia beneran gak minta apa-apa loh adik-adik. Iya bener itu Kak Debbie. Kalau Kak Shirley sih pasti kalau ditawarin sama Nabi Elisa, Kak Shirley mau minta uang yang banyak, makanan yang enak-enak, mainan yang banyak, handphone terbaru mungkin sama laptop terbaru ya. Wah, kira-kira kalau adik-adik di rumah gimana ya Kak Shirley ya? Nah apakah kalian juga kalau di rumah ataupun mungkin di luar ya, dulu-dulu atau mungkin sekarang juga iya, itu kalau misalnya menolong orang itu mau minta balasan, misalnya minta misalnya mama minta dibantu cuci piring, kemudian kita bilang ya kita mau cuci piring tapi kalau dikasih uang, ayo siapa yang kayak gitu di rumah ngaku. Nah, ingat adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus suka tolong menolong. Sama seperti perempuan Sunem tadi. Mungkin kita nggak usah membikinkan suatu kamar gitu ya Kak ya. Tapi kita mau tolong teman-teman kita. Teman-teman di sekolah atau teman-teman di sekitar kita. Kita tidak boleh pilih-pilih teman ya Kak Shirley ya. Waktu untuk tolong. Nah gitu. Betul sekali ya, jadi harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka menolong orang lain dengan tulus ya. Betul sekali. Nah kemudian Kak, kita lanjutkan dulu ya ceritanya ya Kak ya. Nah setelah itu kan Gehazi itu sudah didapat kabar ya, kalau perempuan Sunem itu tidak mau suatu permintaan apapun karena dia sudah merasa cukup semuanya ya. Nah akhirnya si Gehazi itu lapor ke Elisa dan Elisa itu bilang kalau misalnya masa sih nggak ada satu pun yang perempuan Sunem itu inginkan. Kemudian mereka memikirkan, lama gitu ya, apa ya? Gehazi mulai teringat ya, perempuan Sunem itu kan tidak punya anak dan suaminya juga sudah tua. Jadi susah kalau mau punya anak ya, sudah nggak kuat rasanya kalau mau ngurus anak lagi gitu. Tapi kita coba kalau Elisa memberikan anak untuk perempuan Sunem itu, bagaimana ya kira-kira ya? Harusnya sih jadi kesenangan yang memberikan sukacita terbesar yang ya luar untuk keluarga biasa, mereka. ya? Betul sekali. Iya. Nah jadi kalau yang penasaran kita coba lihat bagaimana ya prosesnya ya. Iya. Siap Kak Dewi? Siap. Oke, Tetap kita. tenang ya Betul adik-adik. sekali. Nah yuk. Oke kita coba lihat. Selamat malam perempuan Sunem. Iya selamat malam Gehazi. Ada lagi yang bisa saya bantu? Hari ini aku akan menceritakan bahwa tahun depan engkau akan mengandung seorang putra laki-laki. Bagaimana mungkin? Itu tidak mungkin Gehazi. Aku ini sudah tua dan suamiku juga sudah tua. Bagaimana bisa aku tuh punya anak? Tolong Tuhan Gehazi jangan berbohong kepada aku. Aku tidak mau berharap pada harapan yang sia-sia. Astaga, ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu benar. Ini tepat 1 tahun setelah Nabi Elisa itu mengatakan bahwa aku akan mengandung. Waktu itu aku tidak percaya, tetapi ternyata astaga, yang dikatakan itu benar. Dan berarti sebentar lagi aku akan melahirkan seorang anak laki-laki. Sukacita yang begitu luar biasa. Ya ampun, luar biasa sekali. Nah adik-adik dan Kak Shirley, ternyata perempuan Sunem itu benar-benar hamil ya. Dia mengandung adik-adik ya. Nah Iya betul sekali Kak. Jadi kalau misalnya yang Kak Shirley dengar sih juga sekarang anaknya itu sudah lahir loh. Dan umurnya itu sudah sekitar 5 tahunan. Jadi sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong sendiri. Hebat banget ya Tuhan itu. hebat, iya benar. Berarti Tuhan itu nggak bohong ya Kak ya. Iya. Apa yang dijanjikan Tuhan ternyata ditepati.
Iya benar sekali Kak Debbie. Nah bahkan ya mungkin sebenarnya kita itu tidak layak untuk menerima setiap berkat-berkat dan janji-janji dari Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan semuanya kepada kita. Bahkan kalau kita tahu ya, kita ini adalah anak-anak yang berdosa. Tapi Tuhan itu mau turun dan menjadi manusia. Serta rela mati demi kita untuk menepati janji-janjinya dan akhirnya menyelamatkan kita dari dosa. Jadi sangat bersyukur sekali ya bahwa Tuhan kita itu sangat baik mengasihi kita. Dan mengasihi kita. Iya. Yuk kita sebagai rasa ungkapan syukur itu Tuhan yang sudah rela tebus dosa kita mau ungkapkan rasa syukur itu dengan kita pujikan haleluya, puji Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri ya Kak? Ya, boleh. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi lebih cepat ya Kak. Lebih cepat. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Iya. Nah sekarang gimana ini Kak kelanjutan ceritanya Kak? Setelah itu gimana? Nah, setelah ini semuanya adik-adik di rumah pastinya kalau sekolah minggu harus ada kitab suci ya Kak ya. Bawa kitab suci ya, nggak harus waktu datang sekolah minggu di gereja aja. Di rumah pun juga harus disiapkan. Kita mau tahu ceritanya, kelanjutan dari cerita Nabi Elisa dan Gehazi tadi, kita harus baca firman Tuhan. Betul Itu sekali. menandakan apa yang kita ceritakan memang benar-benar dari firman Tuhan. Nah, karena kelas kita banyak, yang kelas Bethlehem dan kelas Nazaret mungkin bisa minta dibantu oleh mama papa ya Kak ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk kelas Nazaret, kelas Getsemani, kelas Sion, pastinya sudah bisa membuka Alkitab dan membaca firman Tuhan bersama-sama dengan Kak Debbie. Yuk kita baca sama-sama ya. Oke, ayo yang belum ambil silakan diambil dulu Alkitabnya. Ayo dicari mana Alkitabnya. Kita baca, kita buka Alkitab kita di kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai 20. Iya, Ayo. kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Wah, Sedih sekali iya, Kak. padahal itu anak yang dibangga-banggakan ya Kak ya. Iya, ditunggu sekian lama tapi akhirnya mati. Pasti sedih sekali ya Benar perempuan sekali. itu ya. Coba sih Kak, gimana kelanjutannya lagi Kak? Nah, kita baca lagi ya Setelah anaknya adik-adik. mati Nah, di ayat keberapa? terus kemudian kita baca lagi di ayat 21 sampai 22 ya. 1, 2, 3. Lalu naiklah perempuan itu
Dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Nah, itu Kak Shirley. Berarti perempuan Sunem itu dengan sedihnya tapi dia masih ingat. Nah, dia akan pergi ke Nabi Elisa karena mungkin hanya Nabi Elisa itu saja yang bisa menyembuhkan dia. Anak itu ya. Betul sekali ya. Dan kalau kita tadi baca kayaknya ibunya itu nggak menangis loh. Dan dia tuh langsung untuk mencari solusi bagaimana caranya untuk menyelamatkan anak yang sangat disayanginya itu ya. Betul. Hebat sekali loh perempuan Sunem itu dong. bisa kuat dan tetap semangat dalam menjalani hidupnya. Adik-adik juga harus seperti itu ya. Kalau ada masalah jangan langsung nangis. Tapi dicari dulu kira-kira gimana ya cara memperbaikinya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ceritanya lanjut lagi kan sih Kak ya? Oke. Nah, akhirnya si perempuan Sunem itu sama pelayannya dia itu tunggu naik keledai ya. Pergi mencari Elisa di Gunung Karmel ya. Jadi dia sudah dengar infonya Elisa ada di Gunung Karmel. Dia akhirnya naik ke atas pakai keledai. Oh, lama loh itu perjalanan dari Sunem pergi ke Gunung Karmel itu mungkin bisa berhari-hari. Tapi semuanya dilakukan oleh perempuan Sunem itu demi menyelamatkan anak yang paling dia sayangi. Dan apa kira-kira yang akan terjadi ya Kak? Kita coba lihat ya. Oke, kita lihat bagaimana. Ya. Gehazi, Ya, lihatlah perempuan Sunem itu datang kemari. Pergilah, tanyakan kepada dia, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu? Shalom perempuan Sunem. Shalom Gehazi. Selamatkah suamimu, selamatkah anakmu, selamatkah engkau? Ya, selamat. Elisa. Gehazi, biarkanlah dia. Kenapa engkau memberikan anak laki-laki itu jika engkau memang tidak memberikannya? Kenapa ini membuatkan hatiku sakit? Gehazi, ikatlah pinggangmu. Larilah, pergilah ke rumah perempuan Sunem ini. Sepanjang perjalanan, jangan engkau menyapa siapapun. Baik tuanku. Dan letakkanlah tongkat ini di atas anak itu. Baik tuanku. Nabiku Elisa, aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan ikut kemanapun engkau pergi. Marilah kita pergi ke rumahmu. Nah, jadi tadi seperti yang sudah adik-adik lihat, akhirnya si perempuan Sunem itu berhasil menemukan Nabi Elisa dan juga Gehazi ya. Dan kalau kita lihat tadi juga si Gehazinya itu jalan duluan dengan membawa tongkatnya si Nabi Elisa. Kemudian di belakangnya baru mengikuti Nabi Elisa dan juga si perempuan Sunem itu. Nah, kira-kira setelah itu Gehazi sudah berhasil sampai di rumah itu atau belum Kak? Berhasil. Dia Gehazi itu melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa Kak. Nah, tapi sayangnya anak dari perempuan Sunem itu masih terbaring di atas tempat tidurnya. Ya, sedih sekali. Jadi sepertinya memang harus Nabi Elisa ya yang untuk menyembuhkan anak itu. Tapi sebelumnya kita harus ingat kalau si Nabi Elisa ini tidak tahu kalau anak si perempuan Sunem itu ternyata sudah meninggal. Dia kira hanya sakit biasa, sakit keras. Tapi ternyata sudah meninggal. Jadi si Nabi Elisa ini akhirnya masuk ke dalam kamar, menutup pintunya. Kemudian di dalam situ dia berdoa di samping anak laki-laki yang telah meninggal
itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan anak laki-laki itu. Kemudian setelah dia berdoa, dia memeluk di atas anak laki-laki itu hingga anak laki-laki itu badannya jadi mulai panas. Wah, berarti kalau anak mulai ada tanda-tanda kehidupan ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi ya Kak ya? Anak itu bersin sebanyak 7 kali Kak. Hacing. Nah, dan akhirnya anak itu bagaimana? Dia akhirnya hidup. Nah, tapi Yeay. sebelum dia itu bersin-bersin Kak, si Nabi Elisa itu dia sempet loh mondar-mandir dulu. ya Kak ya. Kemudian Nah. dia peluk lagi anaknya itu sampai badannya panas lagi, lebih panas lagi ya. Baru deh dia bersin-bersin sampai 7 kali itu ya. Bersinnya berapa kali tadi? Ada berapa? 7 kali. 7 kali ya. Nah, setelah itu dia langsung kasih tahu deh kepada perempuan Sunem dan juga Gehasi apa yang sudah terjadi ya. Anaknya hidup. Beri tepuk tangan dong. Pasti mamanya suka ya. Iya, benar sekali. Dan pasti bersyukur. Betul, dan di sini kita juga bisa belajar ya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi dan menyertai kita. Bahkan kalau misalnya di zamannya si Nabi Elisa ini Tuhan Yesus belum datang loh untuk menyelamatkan kita mati di kayu salib. Tapi kita bisa melihat di situ bahwa penyertaan Tuhan itu dari dulu sampai sekarang dan selamanya itu selalu ada untuk kita. Jadi kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dan juga mengucap syukur bahwa Tuhan itu yang adalah Allah, yang adalah Bapa kita mau menjadi manusia yang berdosa, kemudian menderita, mengalami banyak hal yang sangat menyeramkan demi menyelamatkan kita dan mengeluarkan kita dari yang namanya kematian kekal. Jadi Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Hebat sekali ya Tuhan itu ya. Kasihnya begitu besar untuk kita. Kira-kira apa ya yang bisa adik-adik lakukan untuk membalas atau mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar ini? Kira-kira apa ya Kak? Nah adik-adik, kalau dari cerita tadi Tuhan itu sudah menganugerahkan kita hidup kekal. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih mengasihi Tuhan lagi. Dengan cara apa? Kita harus lebih rajin membaca kitab suci. Terus kemudian kita pun juga harus rajin berdoa. Mendoakan mama papa, teman-teman kita, bahkan saudara-saudara kita juga. Nah harus itu yang kita lakukan Kak Shirley salah satunya. Kita tidak boleh pilih-pilih teman, kita harus suka tolong menolong. Nah seperti itu yang Tuhan suka. Wah iya, jadi adik-adik di rumah harus menjadi adik-adik yang taat juga ya kepada firman Tuhan. Benar. Supaya hidup adik-adik pun bisa semakin memuliakan Tuhan ya, juga. menyenangkan nama Tuhan Iya. ya. Oke Kak, mungkin kita kayaknya untuk mengungkapkan rasa syukur kita pujikan ya satu lagu ya iya, Kak ya. Bersyukur. Ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan ya. Sekali lagi berdiri ya. Ya kita mau berdiri. ya. Biar lebih semangat, kita juga tepuk tangan ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Sekali lagi ya Kak ya. Bersyukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Yeay. Terpujilah nama Tuhan ya. Dan itu berarti ini kita sudah selesai kisah hari ini. Dan ada aktivitas juga ya, pekerjaan untuk kalian di rumah. Nah, kami kakak-kakak sudah menyediakan
kuis Kahoot lagi untuk kalian ya. Nanti linknya mungkin bisa kalian lihat di description box atau mungkin di layar video. Atau kalau enggak ada pun nanti kakak-kakak di setiap kelasnya akan memberitahukan linknya ya. Dan jangan lupa untuk username-nya diberi nama pendek atau nama depan kalian aja. Kemudian di spasi kelas apa? Yerusalem, Nazaret, Bethlehem, atau Getsemani? Atau apa lagi ya? Ya pokoknya itu kelas kalian itu. Sion ya. Oh iya Sion. Betul sekali. Jangan lupa ya, maksimal dikerjakan di hari Minggu itu maksimal jam 2. Oke? Jangan sampai telat bangun loh. Nanti baru bangun jam 1. Kita harus juga memberikan persembahan loh. Oh iya, persembahan. Nah, kita harus tetap memberikan persembahan ya, meskipun kita beribadah di rumah. Kita tetap harus memberikan persembahan, yaitu lewat apa ya Kak ya? Persembahannya diberikan ke mama papa, nanti mama papa akan transfer ke rekening di bawah ini. Nah ya, oke. Sekarang semuanya kita bangkit berdiri ya Kak ya. Kita mau mengucap syukur lagi, kita mau mengembalikan kepada Tuhan. Yuk kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tapi sebelumnya kita mau pujikan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari Minggu ini kita boleh beribadah kembali. Meskipun kita beribadah terpisah, tetapi kasih-Mu yang luar biasa menyertai setiap kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami semua. Kami juga berdoa Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Ajarkan kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak yang selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.